Eropa berkata, kami terkejut. Sungguh tidak pernah kami lihat di Eropa seperti ini sebelumnya. Dulu, setiap hari kami memang mencatat seluruh Eropa, ada sekitar 80 orang setiap hari masuk Islam. Tetapi, selama perang 7 Oktober sampai hari ini, 400 orang setiap hari masuk Islam di Eropa. Takbir. Dan tercatat sampai 2 pekan yang lalu, itu lebih 20.000 orang masuk Islam di Eropa selama perang Gaza ini. Takbir. Rupanya kisah Gaza ini indah. Memang di satu sisi kita perih, tapi ada ayat-ayat Allah yang sedang ditampakkan. Ada surah Al-Isra, ada ayatun bayyinatun yang sedang diperlihatkan pada hari ini. Satu lagi, ternyata sebagian besar yang memilih convert to Islam, memilih masuk Islam di Eropa itu, mayoritasnya adalah para pemuda yang usia produktif yang akan menjadi pemimpin bagi negaranya. Takbir! Dan yang mengejutkan, seperti para selebritis yang hadir pada hari ini. Tahu nggak? Sebagian besar pemuda yang masuk Islam itu adalah perempuan muda yang cerdas di Eropa, seperti ibu-ibu yang hadir di sini. Takbir! Seperti pemudi-pemudi yang hadir di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya kami khawatir, katanya organisasi Islam di Eropa ini khawatir akan ada backfire, ada serangan balik. Jangan-jangan tertuduh melakukan Islamisasi. Padahal kami tidak melakukan apapun. Mereka saja yang melihat di media sosial tentang Gaza dan Rafah. Kami tidak melakukan aksi dakwah apapun. Akhirnya kami putuskan, setiap anak-anak muda di bawah 18 tahun yang mau convert ke Islam, yang mau masuk Islam, harus tanda tangan sertifikat dan dihadiri oleh kedua orang tuanya. Kami kaget. Ternyata ketika kami syaratkan membawa kedua orang tua dengan senang hati, dengan bangga, bahkan orang tuanya mengatakan, kami dukung anak kami masuk Islam dan kami siap tanda tangan untuk anak kami. Boykot sampai boykot. Ketika ditanya, ini yang penting, saudara-saudara, kenapa Anda memilih Islam gara-gara peristiwa Gaza? Sebelum mereka menjawab, saya ceritakan dulu. Banyak gak orang di Eropa bunuh diri gara-gara faktor ekonomi? Banyak gak orang-orang di Eropa bunuh diri gara-gara kehilangan orang yang dicintai? Banyakkah orang-orang di Eropa bunuh diri karena tidak punya masa depan? Mereka kaget melihat Gaza, melihat Rafah. Di Gaza, di Rafah tidak ada masa depan. Kok bisa ya mereka tenang? Rumah mereka hancur. Kok bisa ya mereka tenang? Kok bisa ya mereka kehilangan orang-orang yang dicintai tapi masih bisa tenang? Samidun, tabitun. Akhirnya kami bertanya, agama apa yang mereka peluk sehingga mereka tidak pernah goncang dengan dunia ini dan mereka tidak takut kehilangan. Setelah kami telusuri, ternyata agama mereka adalah Islam. Dan ternyata Islam bagi kami adalah agama yang kokoh, agama yang benar, dan agama yang damai. Takbir! Boykot sampai kafir! Boykot sampai kafir! Boykot sampai kafir! Brigade Al-Qassam. Arahnya ke sana. Saya curiga. Al-Qassam sampai di sini. Ini pasti Pak Qasim ini. Ini Bang Qasim ini. Bang Qasim bawa rudal Al-Qassam ya. Bang Qasim. Bang Qasim. Ini Bang Qasim. Itu Bang
Bang Qasim. Hidup Bang Qasim. Hidup. Dan sudah hadir bersama kita Ustadz Hussein dari Gaza. Takbir. Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar. Tahan dulu sebentar. Dan sudah hadir juga Ustadz Zaitun Rasmi. Takbir. Allah Akbar. Wat-tini waz-zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin banyaknya di Damaskus, buah zaitun banyaknya di Palestina. Di sini Ustadz Zaitun sudah hadir. Insya Allah bentar lagi Palestina merdeka. Itu namanya pantun gak nyambung. Saya lanjutin lagi. Tahu gak kenapa mereka memilih Ghurfatul Islam? Selain ketenangan, mereka mendapati keteguhan. Lalu dicarilah, apa sih yang membuat mereka menjadi Islamiyun? Ternyata benar, mukjizat Al-Quran terjadi di sana. Hanya ada satu kata di dalam Al-Quran, tahu nggak kata apa? Tidak ada kata lain di surat yang lain. Cuma ada di satu surah itu. Allahus Samad. Iya, Allahus Samad. Sekali lagi apa? Sama-sama kita baca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Yakinkah Anda kepada Allahu Ahad? Yakinkah Anda pada Allahu Samad? Lihat bumi Gaza, lihat bumi Rafah, di situ Allahu Ahad tegak. Takbir! Kalau Anda pernah mendengar Bilal bin Rabah yang ditindis batu dadanya sampai mati rencananya, apa yang keluar dari dadanya? Ahad. Apa yang keluar dari jiwanya? Ahad. Apa yang keluar dari lisannya? Kalau mau melihat ayat Allah Ahad, lihat di Gaza. Takbir. Kita cuma bisa baca Allahus Samad di salat, tapi kadang-kadang salat kita tuh kosong dari as-samad. Anda mau tahu? Orang-orang Gaza tidak berkhutbah, orang-orang di Gaza tidak berdakwah keluar, tapi di dalam dunia mereka, mereka tegakkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Katakan Allahus Samad. Allahus Samad. Mereka berkata, Raghma al-hisar, Raghma at-tahjir, Raghma at-tahsir, Raghma jami' al-mu'anat. Walaupun kami ditekan, walaupun kami diusir, walaupun kami diancam, walaupun kami dibantai, dia bilang, nahnu samidun, kami tegak, kami sabar, dan kami tetap melawan. Betul! Boykot sampai akhir! Boykot sampai akhir! Kita panggil dulu perwakilan seorang ibu yang sebenarnya, yang kemarin viral dengan ceramah heroiknya, adalah Ibu Nurdiati Ahmad. Takbir!